Nah, Om kan udah coba-coba denger nih. Impresinya gimana, Om? Suara yang kita setting ini, audionya. Jauh sekali sih dibandingkan sebelumnya ya. Jauh banget ya. Dan Ya. saya amat sangat puas. Oh. Karena yang bagus tuh perlu disiarkan sebanyak mungkin supaya banyak orang nggak seperti saya terjebak, terjerumus, ya kan? Saya mau masang yang kedua kali lagi nanti. Siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, welcome back ke channel YouTube Niki Motor Car Audio Solution. Nah, teman-teman, setelah 2 minggu lebih kemarin kita disibukkan banget sama project-project dari Eurohouse, Cocobain, Spencer Hockey, dan followers-followersnya banyak sekali kita kedatangan sama tamu-tamu dari teman-teman Eurohouse. Ada yang pemasangan paket rookie, ya kan? Ada yang cuman tuning, tambah DSP, ya. Thank you banget, brother Cocobain, atas racun-racunnya yang dahsyat banget, ya. Semua kita layani dengan baik dan overall semua happy dengan kerjaan kita, dan semoga kita bisa bisnis manjang ke depan ya sama teman-teman baru ini. Nah, buat teman-teman Car Audio Lovers Niki Motor yang belum tahu Eurohouse atau Cocobain Spencer Hockey ini, Eurohouse ini sebenarnya showroom mobil ya. Dia main mobil-mobil bekas. Cuman kalau teman-teman beli mobil di Cocobain, dipastikan mobilnya nggak ada PR dan didandanin dengan baik ya. Eurohouse juga punya opsi-opsi aksesoris untuk mendandani mobilnya jadi cantik ya. Dan gua kebetulan suka banget sama dandanannya Eurohouse, cocok banget sama gua, nggak ada yang lebay ya. Semua kelihatan nice. Cocobain, gua endorse balik nih. Ini IG-nya sama YouTube-nya ya. Oke, buat teman-teman silakan langsung cek aja ke Eurohouse Custom. Nah, untuk hari ini kita kedatangan satu mobil Suzuki S-Cross ya. Jadi di sini gue pengen ngajak ke teman-teman ini untuk melihat mobil ini sebenarnya udah ada audionya. Jadi ini sebenarnya problem yang dihadapin sama banyak-banyak teman-teman yang udah pernah ngebangun audio ya. Cuman hasilnya kurang puas ya. Entah ada yang nggak cocok di sana sini ya. Terus dari secara sistem, nah disinilah tugas kita untuk membenahin ya. Kasar katanya kita cebokin dah kerjaannya ya. Jadiin apa yang sudah diinvestasikan audionya di dalam mobil ini supaya menjadi optimal hasilnya. Yuk kita lihat dulu yuk, sebelum kita mulai kerjakan apa aja sih yang udah ada sistem di mobil ini, apa yang bikin customernya kurang happy dengan hasil yang terpasang di sini. Yuk. Oke, ini mobilnya sudah diganti head unitnya. Depan ini udah pasang two-way ya, aftermarket. Konsepnya OEM place ya, OEM look ya. Head unit sudah ganti yang Android ya. Mobilnya sudah ada DSP-nya 6 channel plus satu buah amplifier 4 channel. Kelihatannya sistemnya pasif ya. Front, rear sama subwoofer. Speaker tengah juga udah diganti sama two-way aftermarket ya. Nah, mobil ini subwoofernya memakai subwoofer kolong ya. Oke, sekarang kita mau coba tes suaranya. Audio existingnya ini memang meskipun sudah upgrade ya, tapi saya merasa suaranya itu di bawah banget dan cenderung narik ke belakang ya. Subwoofer juga kurang terlalu terasa impact-nya ya. Ya wajar aja omnya waktu dateng dia bilang audio gue kayak standar padahal udah upgrade gitu ya.
Ya, anyway, kita nggak tahu ya. Saya belum buka settingan prosesornya. Ada kemungkinan juga sih settingannya ke reset ya. Kita nggak bisa menyalakan installer lamanya juga. Namanya mobil di bawah jalan, kadang-kadang masuk ke bengkel segala macam. Ada kemungkinan settingannya ke reset juga. Tapi nanti kita cek ya. Nah, sekarang solusi apa yang kita kasihkan? Solusi apa yang kita berikan ke Om yang punya mobil ini? Kayaknya Omnya ini udah bukan pemain baru ya di car audio ya. Merek-merek semua udah paham ya. Sistem two-way, three-way semua udah paham banget gitu ya. Jadi si Omnya ini nggak pengennya langsung upgrade nih audionya. Jadi solusi yang kita kasihkan adalah Omnya karena pengen langsung naik ke three-way. Jadi kita ngasih solusi speaker yang udah ada sekarang kita tetap optimalkan ya. Tapi kita tambahin satu buah mid range ya. Mid range ya kita bikin di pilar ya. Mumpung kita udah cetak pilar, kita akan bikin custom untuk tweeternya juga akan kita keluarin. Tapi dengan konsep ala Niki Motor yang no blind spot, drivernya juga bukan yang gede-gede banget ya. Intinya apa yang bisa kita lakukan supaya suara di mobil ini akan jadi optimal. DSP akan kita ganti ke DSP 12 channel yang built-in amplifier. Kita pakai dari Domination Corpus 12825 ya. Jadi power amplifiernya tetap kita optimalkan ya. Subwoofer kolongnya kita tidak ganti ya. Kelihatannya Omnya ini mau uji kita nih dengan three-way tapi sub kolong bagaimana hasilnya gitu loh ya kan. Kayaknya pengen nguji ya Black ya. Jadi kita tantangin aja, Om, subwoofer kolong nggak usah diganti dulu, cobain aja dulu ya kan. Nanti kita baru ngukur ya kan demand-nya sampai kemana. Kita optimalin dulu barang-barang yang ada sambil diimprove sedikit yang memang wajib banget untuk kita improve. Nah, selain audio, peredamnya juga jadi masalah nih teman-teman. Mobilnya diklaim sudah pemasangan peredam cukup banyak nih habisnya nih teman-teman. Tapi si Om nih keluhannya kayaknya masih berisik ya mobilnya ya. Jadi apa nih, kita perlu tes dulu ya. Kita tes jalan seberisik apa standarnya sebelum kita otak-atik ya. Kita pengen bikin bener-bener before and afternya. Jadi teman-teman juga bisa ikut mengikutin prosesnya gitu ya. Suara kita rekam before-nya, nanti kita kasih rekam juga untuk afternya seperti apa setelah upgrade. Oke, stay tune teman-teman. Kita akan tes mobilnya kita bawa jalan. Nah, teman-teman, kita mulai berangkat. Ini audionya sih bener-bener kayak standar sih Black. Gua rasa sih ini ke reset sih. Reset ya? Pasti ke reset ini. Ya, nanti kita cek deh ya, apakah memang benar settingannya seperti ini atau dia ke reset gitu. Sebelum kita ini mungkin kita akan cek ya. Nah, audio kita mute dulu. Seperti biasa ya, kita akan ke jalan di samping Sentra Onderdil, samping Autopart BSD. Itu memang jalannya floor noise-nya memang agak berisik ya. Jadi nanti kita akan ukur dB-nya berapa sebelum kita permak lagi peredamnya. Kita juga belum bongkar nih teman-teman, sepadat apa nih pemasangan peredamnya, mana yang kurang segala macem. Actually suara luarnya udah lumayan ini ya. Suara motor, suara mobil. Lumayan sih. Udah lumayan ya. Bang, kalau peredam itu di mobil paling besar masalahnya dari mana tuh Bang, kira-kira? Ya luar dan road noise. Ya, itu baru nih. Berasa. Suara jalannya sih memang masih masuk. Bunyi apa ya? Bunyi apa? Dashboardnya ada bunyi. Dashboardnya ada bunyi. Tuh. Pegangin dulu deh. Oke, kita mulai ngukur. Fluktuasinya lumayan jauh. Iya. Kecepatan rata-rata 40 Ya. km per jam. Seperti.
Oke, sip, kita udah ngerekam dB-nya, fluktuasinya antara kalau belum digas itu langsam itu sekitar 62 sampai 64 ya. Kalau mobil digas itu naik ke 66 sampai 70-an ya. Ya, 70-an naik dikit. 73. Oke. Nah, ini mobil kan mobil bensin ya, cc nggak terlalu besar juga. Jadi mungkin kita kasih solusi adalah peredamnya kalau kita ketok bodinya ini udah tebal semua ya. Paling kita bantu dengan tambahan-tambahan akustik ya. Beberapa produk peredam akustik itu kan rata-rata enteng ya. Jadi nggak berat. Jadi kita juga nggak mau menambah beban lagi untuk bobot peredamnya, sehingga kenyamanan bawa mobilnya juga nggak terganggu gitu. Jadi kalau mobil terlalu berat kan tarikannya jadi kurang ya. Jadi kita coba dengan solusi menggunakan akustik, bahan-bahan akustik yang enteng semuanya ya. Nanti kita bedah deh, setelah kita bongkar kita akan pelajarin dulu, baru kita lihat solusinya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang before-nya udah kita kasih lihat semua, ikutin yuk proses instalasinya.
Nah, Car Audio Lovers, setelah 3 hari kita ngerjain mobil ini, akhirnya beres juga, udah selesai di tuning tadi malam. Nah, pagi ini gue pengen review nih, kasih lihat teman-teman hasil pengerjaannya. Oke, jadi mobil ini memang diminta omnya untuk dibangun secara expert ya. Jadi mulai dari kabel kita pilih-pilih yang mana yang sebelumnya masih tetap kita pakai, sebagian kita kasih kabel yang baru, yang proper ya, instalasi kabelnya. Terus konstruksi pintu juga kita perkuat dengan plat aluminium, kita tutup, kita baut pinggirnya supaya kedepannya maintenance untuk pintunya juga gampang, nggak usah sampai ngerusak peredam ya. Selain itu rigiditas pintunya akan bertambah kuat gitu. Nah, peredam untuk bagian pintu luarnya kita ganti dengan CTK Premium yang juga tingkat soliditasnya tinggi ya. Nah, speaker masih kita pertahankan two-way-nya, tapi kita keluarkan dari tempat aslinya, kita bikin di pilar. Karena si omnya memang pengen naik ke three-way ya. Kita kasih mid-range imut ya, ukuran 2 inch, sesuai mobilnya imut juga. Jadi pilarnya nggak terlalu besar, bulky gitu. Kita bikin off-axis dengan agak dongak sedikit. Kita finishing dengan bahan kain ya warna hitam, sehingga aksen chrome dari speakernya juga terlihat manis ya, kontras gitu ya. Mid bass tetap ya, speaker tengah juga tetap. Nah, center speaker kita tambahin karena X-Cross ini sudah ada tempatnya buat center speaker, tapi sebelumnya belum ada isinya. Nah, kita isi dengan Cello center fit ya untuk menambah aksen center imagingnya, sehingga yang duduk di kiri pun agak tengah juga suaranya ya. Untuk DSP kita upgrade ke Karpus Kalosum 12825. Isinya 12 channel ya, 12 channel, bisa pre-out, bisa internal amplifier. Sebagian kita keluarkan. Untuk main speakernya kita tetap menggunakan amplifier aslinya 4 channel, ditambah dengan 4 channel lagi gitu untuk melengkapi. Jadi total kita punya eksternal amplinya 8 channel ya. Untuk subwoofer kita pertahankan tetap subwoofer aktif Alpine, karena kita nggak mau ngerubah di belakang nggak mau ada box ya. Jadi tetap stay simple, bisa sampai sejauh mana kualitasnya setelah di-tuning. Nanti kita sharing hasil suaranya ke teman-teman. Nah, sebelumnya kita mau tes jalan dulu mobil ini. Kita mau ngukur peredam akustik yang kita tambahin ini seberapa ngefek ya. Apakah bisa improve dengan hasil tes sebelumnya. Kita tes selain kita review juga, kita ngukur juga pakai dB meter gitu ya. Oke, let's go teman-teman. Ikutin perjalanan tesnya ya. Nah, nanti kita ke jalan yang biasa kita pakai untuk tes ya. Jalan samping di Autopart ini memang tekstur jalannya itu agak grenjel-grenjel ya. Jadi kalau peredaman floornya nggak bagus, pasti berasa berisik banget. Kelihatannya pengaruhnya agak sedikit ya. Jadi akustik yang kita tambahkan ini tadi kisaran dB meternya itu masih berada di kisaran 60 something ya, 63 sampai 67. Kalau ada motor lewat tuh bisa sampai 70-an ya. Tapi tadi motornya sih knalpotnya sadis sih. Kencang banget ya. Tapi kesimpulan saya akustik ini sangat membantu itu kalau misalnya basic yang nempel ke plat itu yang lebih penting sih sebenarnya ya. Jadi kita memang sengaja ngetes ya, karena pas kita cek kemarin memang peredam yang kayak di pintu itu dia memang masih banyak bolongnya ya, jadi belum terlalu full gitu ya. Jadi kali ini kita belajar juga nih, jadi akustik peredam akustik itu memang less
important dibanding peredam yang nempel ke plat langsung gitu ya. Nah, kalau kita cek mobil ini kan sebelumnya pakai peredam aspal ya. Pakai peredam aspal, dan kita nggak mungkin bongkar lagi sih, karena peredam aspal itu kan sudah nempel paten ya di seluruh lantainya gitu ya. Jadi memang agak sulit sih untuk ngukur ininya. Kita hanya tambahin peredam yang enteng. Memang serba salah juga kalau kita tiban lagi dengan peredam yang butil lagi. Pertama, menambah bobotnya pasti lumayan banget. Sedangkan ya mobil ini tau lah cc kecil ya, jadi ngap juga nanti ininya ya, nyetirnya. Jadi ya kita nggak ambil jalan tersebut. Jadi yang kita coba selamatkan adalah kita tambahin peredam yang enteng-enteng ya, busa ya, silence mat itu kan enteng ya. Jadi saya sih nggak merasa ada mobilnya tambah berat atau gimana gitu ya sekarang ini dibanding tes jalan kemarin ya. Tapi ini menjelaskan ke kita bahwa peredam yang menempel pertama kali ke plat itu actually itu sangat penting gitu. Sedangkan selebihnya itu akustik itu hanya memblok sisa suara yang masih tembus gitu. Mungkin kalau kita mau ngukur ada penurunan 1-2 dB sih ada ya. Ada. Tapi buat di indera kita itu feel-nya belum nggak terlalu kerasa. Iya. Nggak terlalu kerasa sih. Nggak terlalu kerasa. Jadi itulah hasil review peredamnya. Ini style YouTube ya. Jadi dengan baru volumenya baru 12-an ya. Dari total volume mungkin ini harusnya bisa sampai 40 ya. 35 atau 40 lah. Tapi di volume 10, 12 itu semua suara udah keluar banget gitu. Dan itulah keuntungannya kalau kita bangun audio yang powernya besar ya. Maksudnya powernya cukup gitu ya. Yang ada suara road noise-nya itu jadi ketutup sama suara audio. Jadi mungkin itu perubahan yang akan dirasa user ya, yang akan membuat puas gitu. Karena kalau sebelumnya suara berisik jalannya sama suara luarnya itu masuk, dan audionya harus volumenya besar sekali baru bisa kedengaran gitu kan. Nah sekarang kebalikan, jadi volume audio nggak terlalu besar aja suaranya udah terdengar jelas, bahkan sampai detail bassnya itu bisa ada di atas dashboard ya. Jadi suara road noise sama suara luar yang jadi ketutup sama suara audio gitu ya. Jadi ya inilah mungkin benefit yang akan dirasakan sama user gitu ya. Ini sepertinya tuningannya udah nggak perlu revisi lagi, karena saya setel volume rendah aja, suara road noise ketutup sama suara audio, terus bassnya juga anteng, teng, kedengaran jelas banget ya. Jadi cakep banget dah. Nah, mendarat lagi ke workshop. Setelah ini saya akan kasih teman-teman dengar hasil suaranya. Setelah itu omnya udah datang nih, kita akan ajak ke mobil untuk tes sama-sama hasil suaranya. Keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. If I quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think the heavens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. Nah, Karo Delvers, gue udah bareng sama omnya, namanya Om Adler. Halo Om Adler. Halo. Om, mobilnya tadi udah saya coba bawa jalan, ya. Perdamnya sih improve-nya, sorry ya Om ya, karena basicnya itu kita yang tambahin itu kan akustik ya. Mungkin improvementnya takutnya kurang sesuai ekspektasi ya. Tapi kabar baiknya adalah dengan audionya kita improve nih, Om. Begitu mobil lagi jalan, waktu musik jalan, suara noise-nya semua ketutup. Ketutup sama suara audio gitu. Mantap banget Om. Terima kasih Teddy, sukses ya. Siap. Iya. Nah Om kan udah coba-coba denger nih. Impresinya gimana Om? Suara yang kita setting ini audionya. Jauh sekali sih dibandingkan sebelumnya ya. Jauh banget ya. Dan Ya. saya amat sangat puas. Mantap lah. Saya mau masang yang kedua kali lagi nanti. Siap. Ya kan? Ini kan Om perhatiin nih, sebelumnya kan suaranya nggak bulat ya, nggak suaranya kalau duduk di kanan ya suaranya di kanan gitu ya. Jadi ini yang kita bentuk nih adalah staging namanya. Jadi tonalnya terutama bass ya. Ini kayaknya Om pengen ngetes saya nih, tetap mau pakai subkolong gitu kayak gini. Pakai subkolongnya udah terasa ya. Udah terus. Coba nanti proyek yang kedua pakai bass yang box subwoofer ya ya. gitu ya, subwoofer yang box ya gitu Iya. ya. Om kira-kira misalnya nih, ini kan Android nih Om. Iya. Biasanya kan head unit Android ini kan Kurang. sound quality-nya kan agak Iya. kurang ya biasanya ya. Tapi ini udah kita set sedemikian rupa, jadi Om meskipun pakai Android pun, tapi menurut Om tonalnya ini bagaimana? Kualitas tonalnya ini dibanding dengan kalau misal, saya tahunya dulu Om pakai Kenwood ya kalau nggak salah ya, sebelum ganti ke Android ya. Tipe berapa tuh? 9017 ya? Seri 9 ya. Nah. Seri 9 itu udah high res Om. Nah, perbandingannya Masih bagaimana? bagusan ini. Masih bagusan Ah. ini ya. Serius? Berarti misi kita tercapai ya, Noy? Dulu suaranya masih belum keluar semua ya. Belum keluar semua. Bassnya Oke. juga nggak sebesar ini. Padahal subwoofernya sama ya. Sama. Speakernya semua hampir sama kan, cuma tambah ya tengahnya kan. Iya, Nah, benar. terus tambah power sih gitu kan. Iya, ada tambahan power karena kita mau optimalin speaker utamanya Iya. supaya
target saya itu waktu Om jalan volume nggak usah putar besar-besar Iya, gitu. iya. Jadi suaranya pun dapat gitu. Suara ini keluar semua, kita masih ngomong. Bener, kita ngomong masih enak ya. Tapi kita bisa dengar suara musiknya itu jelas gitu. Kalau dulu saya ngomong kalau sama istri, kecilin dulu. Ngomong apa? Selesai, kecilin lagi gitu kan. Sekarang udah nggak usah ya. Nggak mengganggu gitu. Iya. Jadi kira-kira menurut Om nih, ini kan Om datang dengan membawa masalah ya. Saya kan kasih solusi ke Om nih. Kira-kira menurut Om nih ya, solusi yang saya tawarkan berbanding dengan biaya yang Om keluarkan, ya kan? Kira-kira menurut Om sebanding nggak gitu? Kalau biaya susah ya, maksudnya Betul. nggak terukur ya. Yang terukur, betul. Tapi yang penting masalah selesai. Betul. Seperti pegadaian ya, mengatasi masalah ya. Tambah masalah. Iya betul. Jadi teman-teman, saya sharing sedikit. Ini atas saran Om juga nih. Om kan juga sering nonton YouTube saya nih, ya kan? Om kemarin ngasih tahu nih kalau review mobil tolong dikasih tahu dong habisnya Wajar, berapa gitu ya, bener ya Om ya? Iya, iya. Wah itu sarannya baik banget karena memang setelah kita naikin video itu banyak banget yang minta tanya harganya berapa sih gini. Cuman kendala saya kadang-kadang gini, saya harus atas persetujuan user gitu yang punya mobil. Kadang-kadang nggak semua orang pengen diekspos, tahu-tahu dia nggak mau dikasih tahu lagi kan ya gitu. Nah ini biaya remake ya, ini kan kita nge-remake mobil ini kembali supaya apa yang sudah terpasang bisa dioptimalkan kembali, sekalian di-upgrade ya kualitasnya ya. Jadi total biayanya habis sekitar 35 ya Om ya. 35 Tapi kan ya. peredam ditambah semua ya kan. Peredam tambah semua. Itu dicopot ganti. Two-way jadi 3-way ya. Power yang satu jadi 2, prosesor dari 5 channel naik jadi 12 channel ya Om ya. Jadi di mobil Om ini duduk di depan enak, depan kanan enak, depan kiri enak, duduk belakang juga enak. Jadi solusi banget ya Om ya. Walaupun mobil tua ya. Yang penting isinya Iya, dalam nyaman iya. ya. Ya udah, terima kasih banyak Om Adler. Yang kedua kali, terima kasih. Saya juga senang, Sama-sama. puas. Waduh, thank you banget. Iya. Kita ketemu lagi di proyek selanjutnya ya Om Iya, ya. iya. Ya. Terima kasih juga mau kasih testimoni di video kita. Nah, teman-teman Car Audiovers, buat Anda yang punya masalah dengan car audio Anda, entah Anda udah masang tapi suaranya kurang maksimal, kurang oke gitu ya, silakan konsultasi, bawa ke workshop. Kita kasih solusi yang baik, bukan hanya sekedar ganti barang. Kita akan optimalkan apa yang Anda punya. Kalau Anda mau upgrade silakan, kita bisa buka kesempatan selebar-lebarnya. Yang pasti kita jamin hasilnya akan jos. Oke guys, terima kasih Om Adler sudah masuk ke video kami. Jarang-jarang ada customer yang mau ikut gitu ya. Saya mau ikut demi kemajuan Niki. Waduh, terima kasih banyak Om. Karena yang bagus tuh perlu disiarkan sebanyak mungkin supaya banyak orang nggak seperti saya terjebak, terjerumus. Ya kan, bilangnya bagus, Siap. bagus. Ternyata Iya. udah keluar duit banyak, masih jelek juga kan? Iya, betul. Gitu loh. Ya. Nah, itu dia Car Audiovers review kita di mobil Suzuki S-Cross ini. Stay tune terus di YouTube channel kita. Kita ketemu lagi di review mobil berikutnya. See you guys. Dah.